Ya, jadi kalau Bapak Ibu Saudari sedang lemah dalam perjalanan iman Bapak Ibu Saudari, jangan lupa ada channel Pastor Deso. Ya, kalau saudara rindu setia, kalau saudara rindu untuk bertekun di dalamnya, saya percaya orang yang tulus hati, orang yang berkerinduan, orang yang rendah hati dalam hadirat Tuhan, pasti Tuhan berkati. Pasti Tuhan rahmati Bapak Ibu Saudari. Karena saya percaya hati yang tulus ketemu dengan hati yang tulus itu nanti Tuhan yang memberkati. Ya, dalam setiap hidup saudara, dan saya melakukan setiap pelayanan saya setiap hari Bapak Ibu Saudari dengan hati yang tulus saja dalam setiap kehidupan saya secara pribadi. Karena saya percaya Bapak Ibu Saudari berkat itu datangnya daripada Tuhan dalam setiap hidup saudara dan saya. Jadi hati kita tulus, ya Bapak Ibu Saudari, bertemu dengan hati kalian juga yang tulus, nanti berkat juga daripada Tuhan bagi setiap kehidupan saudara dan saya. Ya Bapak Ibu Saudari, karena kita kan punya bos. Bos kita itu adalah Tuhan sendiri, ya. Maka kita harus mengabdikan ya dalam setiap kehidupan kita semua. Orang kan bisa saja mereka bekerja, Bapak Ibu Saudari, setiap hari, ya setiap minggu, tetapi demi upah. Rasa-rasanya Bapak Ibu Saudari, saya dan saudara ada di tempat ini bukan demi upah, tetapi Bapak Ibu Saudari, upah kita bukan upah duniawi ya, tapi upah kita dari Tuhan. Ada pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam setiap hidup kita semua. Dan saya banyak menemukan di channel ini, ketika mereka terberkati, Bapak Ibu Saudari, ada juga yang memberkati pelayanan Pastor Deso dengan berkat ya materi, love gift dan lain sebagainya. Itu tambahan Bapak Ibu Saudari, ya. Itu semua tambahan daripada sang pemilik berkat itu sendiri bagi setiap kehidupan saudara dan saya. Ya, tetapi sekali lagi tujuan kita semua ada di tempat ini supaya saudara yang sudah Kristen menjadi setia sampai pada akhir. Saudara yang belum percaya kepada Yesus Kristus boleh menjadi percaya. Saudara yang mau mengakhiri hidupnya karena depresi, karena beban, saudara terselamatkan ketika saudara ada bersama-sama di channel ini. Bukan karena sayanya Bapak Ibu Saudari, tetapi karena Roh Kudus bekerja di dalam setiap hati kita semua. Amin ya. Jadi terus doakan channel ini menjadi berkat dimanapun ya Bapak Ibu Saudari, lokasi saudara berada. Selama saudara tahu bahasa Indonesia, bahasa Melayu, ya saudara, biarlah channel ini boleh menjadi berkat ya bagi setiap teman-teman semua yang tahu bahasa Indonesia maupun bahasa Melayu. Ya, itu kan nggak jauh beda ya Bapak Ibu Saudari. Yang penting ada pesannya yang saudara dapat. Dan bedanya Bapak Ibu Saudari, di channel ini saudara bukan hanya mendengar khotbah. Saya ingin saudara dan saya ketika saudara merenungkan firman Tuhan setiap pagi, mindset kita adalah apa yang Tuhan mau bicara dalam setiap hidup kita semua. Apa pesan Tuhan hari ini dalam setiap hidup saudara dan keluarga. Jadi yang saudara tangkap itu apa pesan Tuhan bagi setiap kehidupan saudara dan saya hari ini. Ya, jadi Bapak Ibu Saudari, kalau saudara mau menangkap pesan Tuhan itu dalam hidupmu dan keluarga, jangan lupa saudara hadir di channel Pastor Deso setiap hari. Saudara, izinkanlah saya berbagi firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini ya, dalam setiap hidup kita semua, dimanapun kita berada. Saudara, ada satu pertanyaan dalam setiap kehidupan kita semua. Kapan kira-kira terakhir kali kalian merasa benar-benar puas dengan diri kalian sendiri? Ya, kapan terakhir kali Bapak Ibu Saudari kalian merasa puas atau kalian merasa benar-benar puas dengan diri kalian sendiri? Saudara, coba kita renungkan sejenak. Kita memulai pagi dengan membuka ponsel. Lalu kemudian kita melihat mungkin ada mantan teman sekolah kita yang kini menjadi pengusaha yang berhasil, pengusaha yang sukses. Ya Bapak Ibu Saudari, mungkin ada teman sekelasmu kayak jemaat kami di tempat ini, ada Bapak Ibu Saudari yang temannya waktu sekolah dulu menteri sekarang. Ya Bapak Ibu Saudari, salah satu menteri di kabinet. Ya Bapak Ibu Saudari, salah satu jemaat kami punya teman ya, yang Bapak Ibu Saudari ada lagunya pokoknya ya. Jadi saya nggak usah sebutkan orangnya, tapi ada lagunya kan. Lagu yang ngetren beberapa bulan terakhir, Bapak Ibu Saudara. Saudara, kita mungkin melihat tetangga kita yang keluarganya tampak begitu harmonis di foto liburan kita semua. Dan kita melihat ada rekan sepelayanan yang sepertinya selalu diberkati secara finansial dalam setiap hidup saudara. Dan tanpa kita sadari, saudara, ketika kita mulai bangun pagi itu, ya nanti pada pukul 7, pada pukul 9 pagi, saudara, sebelum kita bahkan sempat mengucap syukur, ya batin kita itu sudah berbisik. Tuh, kamu kurang kan?
Hidupmu biasa-biasa saja kan? Kamu tuh tidak cukup kan? Tidak seperti orang itu. Tuh lihat tuh orang itu tuh. Kamu nggak seperti dia. Dia udah bahagia tuh. Ya Bapak Ibu Saudari. Saudara, ada suara yang berbisik di batin kita seperti itu. Dan saya tidak berbicara tentang teori rohani yang jauh di awan-awan. Saya berbicara tentang realitas yang kita Bapak Ibu Saudari hidupi setiap hari. Saudara, sekali lagi kita adalah generasi yang paling terhubung secara digital. Ya. Namun mungkin Bapak Ibu Saudari kita juga adalah generasi yang paling kesepian dan paling tidak percaya. Ya, percaya diri secara rohani saudara dan saya. Kita sangat pandai Bapak Ibu Saudari membangun pencitraan di dunia maya. Tetapi di dalam kamar tidur, di dalam keluarga, di dalam rumah kita, di hadapan cermin kita sendiri, dan tentunya di hadapan Tuhan, kita ini hancur karena perbandingan-perbandingan itu. Makanya ada lagu itu kan, ya kemarin ada lagu plesetan yang saya dengar Bapak Saudari. Ada lagu seperti ini. Hidup ini adalah kesempatan. Diplesetin lagunya. Hidup ini adalah pencitraan. Hidup ini ya Bapak Ibu Saudari, jadi kata-katanya diplesetin ya dalam setiap hidup mereka. Ya benar, saya juga berpikir seperti itu Bapak Ibu Saudari. Banyak orang hari-hari ini sekedar membangun pencitraan di dalam setiap hidup mereka. Saudara, kita berlari sekencang-kencangnya untuk menjadi versi ideal yang dunia tuntut dalam setiap hidup saudara. Sampai kita kehilangan diri kita yang asli. Saudara, kita berpikir dengan menjadi orang lain kita akan lebih dicintai. Tetapi hari ini firman Tuhan ingin menghentikan kita sejenak. Saudara, menarik tangan kita dari handphone saudara dan menatap kita dengan penuh kasih. Seraya firman Tuhan berkata, berhentilah anakku. Kamu tidak perlu menjadi dia. Ya, kamu tidak perlu menjadi dia, menjadi orang lain. Kamu itu sudah cukup. Aku menciptakanmu dengan sengaja dan aku tidak pernah salah cetak dalam setiap kehidupan. Saudara, mari kita hadapi ya tentunya kebenaran ini dalam setiap hidup kita semua dan kita belajar bersama-sama. Bapak Ibu, jadilah dirimu sendiri dan itu sudah cukup. You are enough. Ya, jadilah dirimu sendiri dan itu sudah cukup. You are enough. Seperti tentunya yang Tuhan mau. Bapak Ibu, di dunia media sosial yang sekali lagi penuh pencitraan, kita sering merasa kurang. Ya, pesan ini boleh memberkati dengan mengingatkan kita, kamu itu tidak perlu menjadi orang lain untuk berharga. Kamu itu sudah cukup. Persis seperti kamu sekarang. Ya, tinggal prosesnya aja Bapak Ibu Saudari dan saudara dan saya, prosesnya itu yang kita jalani. Bapak Ibu, mungkin saudara juga pernah merasa, waduh saya ini kurang ini, kurang itu, kurang cantik, kurang sukses, kurang kaya, kurang populer, ya kurang berbakat. Banyak kurangnya Bapak Ibu Saudari. Mungkin saudara pernah berpikir seperti itu. Rasanya seperti ada suara di dalam kepala kita yang terus berbisik Bapak Ibu Saudari, kamu tuh tidak cukup. Dan suara ini semakin keras di era media sosial hari-hari ini. Kita setiap hari disuguhi hidup yang tampak sempurna, terkesan sempurna. Kehidupan orang lain di media sosial itu. Mungkin ada potret liburan mewahnya, mungkin ada pencapaian karir gemilangnya, mungkin ada keluarga harmonisnya, belum lagi tubuh idealnya, yang pria pengen six pack, yang wanita pengen terlihat cantik dan lain sebagainya. Rindu memiliki tubuh ideal. Saudara, di dunia maya, semua orang itu seolah-olah sedang memenangkan pertandingan hidup mereka. Lalu kemudian kita pun bergumul, membandingkan diri kita, dan akhirnya kita merasa kecil. Bapak Ibu, penelitian itu menunjukkan bahwa budaya digital ini mendorong munculnya spiritualitas performatif. Ya, spiritualitas performa. Artinya Bapak Ibu Saudari, kita jadi sibuk membangun pencitraan-pencitraan. Baik yang duniawi, baik juga yang religius, yang agama. Saudara, kita mencari validasi sosial. Sampai-sampai kita kehilangan identitas spiritual yang otentik dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, kita menjadi aktor di panggung digital. Bukan diri kita yang sebenarnya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Saudara, di dunia maya yang penuh pencitraan itu, tentunya saya mau mengajak kita semua, ya Bapak Ibu Saudari, ada sebuah seruan bagi kita semua. You are enough.
kamu sudah cukup ya dalam setiap hidup saudara dan saya. Tetapi biarlah seringkali ya Bapak Ibu Saudari, seruan ini justru menjadi beban baru bagi kita semua. Ya, kamu sudah cukup. Kita dipaksa untuk merasa cukup dengan kekuatan kita sendiri. Kita dipaksa untuk menjadi Superman. Ya, Bapak Ibu Saudari, versi dunia yang menyembah kemandirian di dalam setiap hidup saudara dan saya. Tetapi firman Tuhan pagi hari ini mau membawa kita pada kebenaran yang jauh lebih dalam. Saudara, kamu itu sudah cukup. Persis seperti kamu sekarang. Bukan karena kekuatanmu, tetapi karena kasih karunia Tuhan yang menjadikan dirimu dan diriku berharga. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Saudara, kita ini semua sudah cukup persis seperti diri kita yang sekarang ini. Bukan karena kekuatan dan kehebatan kita, tetapi karena kasih karunia Tuhan yang menjadikanmu dan menjadikanku berharga. Saudara, prosesmu adalah jalanmu, dan Tuhan menyertai setiap langkah di dalam prosesmu itu. Bapak Ibu, yang pertama saya mau mengajak kita semua, kamu itu berharga bukan karena karya, bukan karena karyamu, tetapi kamu itu berharga karena kamu ciptaan Allah. Saudara dan saya berharga bukan karena karya-karya kita, bukan karena bisnis usahamu, bukan karena pekerjaanmu, bukan karena background pendidikanmu yang sampai S2, S3. Tetapi kamu itu berharga Bapak Ibu Saudari karena engkau dan saya ciptaan Allah. Amin, bukan karena karya-karya kita. Saudara, manusia itu adalah mahakarya Allah. Bapak Ibu, saudara, nilai diri kita tidak ditentukan oleh like. Ya, nilai diri kita tidak ditentukan oleh like, oleh jumlah pengikut di dalam setiap hidup saudara. Tetapi nilai kita ditentukan oleh siapa yang menciptakan kita. Amin. Siapa yang menciptakan saudara? Bapak Ibu, Mazmur pasal 8, kita buka Alkitab kita ya. Ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Mazmur 8 ayat 4 sampai 6, demikian firman Tuhan. Saudara bisa stabiloin ya Bapak Ibu Saudari di Alkitab saudara. Mazmur 8 ayat 4 sampai 6. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Saudara-saudari yang terkasih, Mazmur pasal 8 itu ya dengan indah menggambarkan Bapak Ibu Saudari kebingungan Daud sebenarnya ketika dia melihat kebesaran Allah, Bapak Ibu Saudara. Tetapi dalam kebingungan itu Daud kagum. Saudara, di hadapan kebesaran alam semesta ini, manusia itu hanyalah debu. Ya, kita ini hanyalah debu. Tetapi Allah sendiri yang memahkotai manusia dengan kemuliaan dan hormat. Ya, saudara dan saya, Bapak Ibu Saudari, sekali lagi Bapak Ibu Saudari, Allah sendiri yang memahkotai kita sebagai manusia dengan kemuliaan dan hormat. Saudara, kita bukanlah produk alam semesta yang kebetulan dalam setiap hidup saudara, tetapi kita adalah mahakarya Tuhan. Saudara dan saya adalah mahakarya Tuhan. Dan di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-10, Paulus mengingatkan karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik dan seterusnya. Saudara, kata buatan Allah sekali lagi dalam bahasa Yunaninya adalah poiema. Poiema itu karya seni. Poiema itu adalah Bapak Ibu Saudari mahakarya. Kamu bukan hasil pabrik, ya pabrik dunia ini. Ya, kalau pabrik itu kan kalau ciptakan satu barang ya Bapak Ibu Saudari misalkan ciptain apa? Ya spray semuanya sama gitu ya. Bantal semuanya sama. Mobil satu merek semua gitu Bapak Ibu Saudari. Nah, kamu bukan hasil pabrik massal. Kamu adalah karya seni Allah yang unik dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara digambar dengan cermat. Saudara diberikan nafas kehidupan oleh Allah sendiri dalam setiap hidup saudara dan saya. Jadi saudara, kita ini adalah manusia sebagai mahakarya daripada Allah dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, kita sering mengukur diri kita berdasarkan output.
Seberapa produktif kehidupan kita? Seberapa banyak pelayanan kita? Atau seberapa banyak like di dunia maya? Tetapi pemazmur tadi dengan tegas Bapak Ibu Saudari membalik logika dunia ini. Saudara, Daud tidak berkata, aku hebat, maka engkau mengingatku. Ya, dia tidak berkata seperti itu. Tetapi justru Daud berkata, di tengah-tengah semesta yang maha luas ini Bapak Ibu Saudari, Tuhan itu mengindahkan dia, melihat dia. Saudara, nilai diri kita tidak dihitung dari besar kecilnya kontribusi karya saudara dan saya, tetapi dari seberapa besar perhatian Allah yang maha besar itu kepada setiap pribadi lepas pribadi kita semua. Saudara, jika Allah yang memegang bintang, jika Allah yang memegang segala galaksi ini berkenan memandang kita, maka martabat kita sudah mutlak di matanya. Saudara berharga di hadapan Allah. Saudara dan saya adalah mahakarya Allah dalam kehidupan ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, ya. Itulah bagian yang pertama kita belajar. Kamu berharga bukan karena karyamu, tetapi karena engkau dan saya ciptaan Allah. Ya, manusia itu adalah mahakarya Allah. Saudara, kamu dan saya diciptakan, dikatakan menurut gambar Allah. Kejadian 1 ayat 27 berkata, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Jadi ini bukan sekedar kata-kata indah, saudara. Ini adalah fondasi identitas kita sebagai anak-anak Allah. Kamu dan saya diciptakan menurut gambarnya. Saudara yang terkasih, salah satu cara kita bisa menemukan jati diri di era digital adalah dengan kembali kepada pemahaman imago Dei. Saudara, pemahaman imago Dei itu, kita ini adalah gambar Allah. Bukan gambar yang kita ciptakan sendiri di media sosial. Ingat baik-baik, kamu dan saya adalah gambar Allah. Bapak Ibu, identitas kita sudah ditentukan dari awal sebagai gambaran Allah yang hidup. Ya, bahkan tadi kalau kita membaca Bapak Ibu Saudari Mazmur, apakah anak manusia sehingga kau mengindahkannya, engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Bayangkan kehormatan manusia itu. Bapak Ibu, itulah identitas kita. Saudara, saudara adalah gambaran Allah yang hidup di dalam setiap hidup saudara dan saya. Coba Bapak Ibu Saudari bayangkan, ketika seorang anak membuat lukisan, saudara, anak itu akan menghargai lukisan itu. Bukan karena lukisannya sempurna Bapak Ibu Saudari, tetapi karena ia yang membuatnya. Ya, dia yang membuatnya. Coba saudara punya anak menggambar gitu ya. Kemarin anak saya, Bapak Ibu Saudari, tiba-tiba sore-sore dia datang sama saya yang paling kecil. Papa, lihat ini. Ya, terus kemudian saya lihat Bapak Ibu Saudari, oh dia lagi gambar. Bapak Ibu Saudari ya, lagi gambar. Ya padahal sih menurut saya biasa saja Bapak Ibu Saudari gambarnya. Tapi dia bersuka cita. Karena dia sendiri yang buat gambar itu. Coba kalau langsung saudara langsung robek gitu Bapak Ibu Saudari, pasti dia nangis. Ya, saudara, jadi saudara, seorang anak itu yang membuat lukisan, dia akan menghargai lukisan itu bukan karena lukisan itu sempurna, tetapi karena dia sendiri yang membuatnya. Demikian juga dengan Allah. Saudara, kita berharga karena dia yang menciptakan kita. Bukan karena prestasi kita semua. Amin Bapak Ibu Saudari. Saudara yang terkasih, kamu diciptakan sekali lagi menurut gambar Allah. Saudara, kita adalah imago Dei, gambar Allah. Ini berarti kita bukan proyek yang gagal. Saudara dan saya bukan proyek yang gagal. Bukan cetakan yang rusak. Dan tentunya bukan foto-foto yang buram di dalam setiap hidup saudara sebagai manusia. Tetapi kita adalah representasi daripada Allah. Kita mewakili Allah. Ketika saudara dan saya hidup di bumi ini. Ya, saudara dan saya mewakili Allah di bumi ini. Dan setiap kali dunia berkata, kamu tidak menarik. Kamu tidak cantik, kamu tidak ganteng, kamu kurang ini, kurang itu. Ingatlah bahwa engkau dan saya adalah gambar Allah yang paling menarik. Amin Bapak Ibu Saudari. Kita semua adalah gambar Allah, ya Bapak Ibu Saudari, yang paling menarik. Jadi setiap kali media sosial berkata, nah hidupmu biasa saja kan, lihat tuh orang itu tuh, wih keren banget tuh, lihat bajunya, lihat tasnya, lihat tuh mobilnya, lihat tuh sudah jalan ke sini, jalan ke situ, hidupmu biasa-biasa kan, gak seperti orang itu kan. Nah saudara, ketika media sosial berkata seperti itu, ingatlah bahwa engkau adalah duta kerajaan sorga. Amin Bapak Ibu Saudari. Engkau dan saya adalah duta kerajaan sorga. Saudara dan saya diciptakan menurut gambar Allah dalam setiap hidup saudara dan saya. Dan kamu dan saya diterima.
ya, diterima dan dihargai karena anugerah. Kita manusia itu diterima dan dihargai karena anugerah Allah, Bapak Ibu Saudari. Nabi Yesaya menyampaikan firman Allah kepada umat yang sedang terpuruk di dalam Yesaya 43, berkata, kamu itu berharga di mataku dan mulia, dan aku mengasihi engkau. Saudara perhatikanlah, Allah tidak berkata, kamu berharga karena kamu hebat. Tetapi dia berkata, kamu berharga karena aku mengasihimu, kata Allah. Saudara, nilai keberhargaan kita adalah pemberian daripada Allah. Ingat ya, nilai keberhargaan Bapak Ibu Saudari adalah apa? Pemberian daripada Allah, bukan pencapaian-pencapaian kita. Seberapa hebat kamu, seberapa sukses kamu, seberapa terkenal kamu. Mau kamu tokoh dunia atau tokoh rohani, semua itu adalah pemberian Allah, bukan pencapaian Bapak Ibu Saudari yang perlu kalian bangga-banggakan dalam setiap hidup ini. Bapak Ibu, dalam dunia yang menghargai performa, ya kalau dunia bisnis kan ada tuh namanya KPI. Ya kalau saudara mau mengukur karyawan-karyawan itu pakai Key Performance Indicator, ya Bapak Ibu Saudari, atau KPI. Ya biasanya nanti perusahaan akan menghargai berdasarkan kinerja, ya Bapak Ibu Saudari, itu dunia. Saudara, tetapi Bapak Ibu Saudari, nilai kita adalah pemberian, bukan karena performa. Ya walaupun dunia itu menghargai performa, tetapi Allah itu menghargai keberadaan kita sebagai anak-anaknya. Saudara, saudara berharga karena saudara sebagai anak Allah. Bapak Ibu, hentikanlah kebiasaan mengukur diri berdasarkan pencapaian-pencapaian. Jangan saudara mengukur menilai dirimu karena saudara, wah harta yang mentereng di belakangmu. Oh karena tas yang kau punya mereknya Hermes gitu Bapak Saudara. Oh jam misalkan yang kau punya mereknya apalah nama jamnya itu ya Bapak Saudari. Ya biasanya kan kalau perempuan tas, kalau cowok biasanya apa? Jam yang ditampilkan Bapak Saudari, atau kendaraan yang dia punya, atau rumah yang dia miliki. Saudara, saya mau mengajak kita semua, ayo hentikan kebiasaan mengukur diri berdasarkan pencapaian-pencapaian itu. Mulailah mengukur diri saudara berdasarkan kebenaran bahwa kamu adalah anak Allah. Ketika ada rasa kurang Bapak Ibu Saudari dalam setiap hidup saudara yang menyerang hati dan pikiran saudara, ingatkan dirimu, aku bukanlah apa yang aku capai, tetapi aku adalah anak Allah yang dikasihi oleh Allah. Saudara-saudari yang terkasih, inilah pertama saya mau mengajak kita semua, kamu itu berharga bukan karena karyamu, tetapi karena engkau dan saya ciptaan Allah. Yang kedua, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saya mau mengajak kita semua, kalau saudara melihat ya sebelum kita masuk pada poin kedua, ya Musa itu adalah contoh yang nyata Bapak Saudara. Dia dibesarkan di istana Mesir, di dalam identitas dunia, lalu kemudian menjadi buronan di Midian Bapak Saudara. Saudara, di Midian itu sepertinya identitasnya gagal. Ketika Tuhan memanggilnya Bapak Saudari di Semak Duri, Musa justru berkata, siapakah aku ini? Dalam Keluaran pasal 3 ayat yang ke-11. Saudara, Musa merasa kurang cakap, kurang fasih, ya. Ngomongnya kan, ya Bapak Ibu Saudari dia seperti gagap ya, makanya dia butuh Harun kan Bapak Ibu Saudari. Kurang hebat. Tetapi Tuhan tidak pernah bertanya tentang prestasi Musa di dalam kehidupannya. Tuhan berfirman, aku akan menyertai engkau. Bapak Ibu, nilai Musa itu bukanlah karena dia jago pidato, bukan. Ya, gak seperti orang-orang di media sosial tuh ada ya Bapak Saudari. Ya, saya mengagumi siapa namanya, artis yang pintar berkomunikasi. Ada salah satu artis yang saya kagumi, dia pintar berkomunikasi. Ada kelasnya juga kalau tidak salah, kelas komunikasinya. Tapi lalu kemudian saya lihat lagi Bapak Saudari di media sosial yang lain, orang yang berbeda yang mengikuti orang ini. Ya Bapak Saudari. Ya dia belajar skill komunikasi di dalam setiap hidupannya. Dari senyumannya, dari artikulasi kata-katanya Bapak Saudari. Ketika dia menyapa orang dan lain sebagainya. Saudara, ya jadi dia seperti belajar dari tokoh yang tadi dan dia menerapkannya dalam setiap hidupannya. Dia bikin konten-konten seperti itu. Ya Bapak Saudari. Saudara, nilai Musa sekali lagi bukanlah karena dia jago pidato seperti orang tersebut. Tetapi karena Allah yang Maha Kuasa memilih dan menyertai Musa. Saudara, Musa itu tidak perlu menjadi Harun.
Ya, di dalam setiap kehidupannya. Musa cukup menjadi Musa yang dipanggil oleh Allah. Maka Bapak Ibu Saudari, saya pun begitu. Saya nggak perlu menjadi seperti pendeta ini, pendeta itu, dan lain sebagainya. Saya hanya perlu menjadi saya sebagai seorang hamba Tuhan yang dipanggil oleh Allah. Amin Bapak Ibu Saudari. Jadi kalau kita menyadari saudara cukup menjadi seperti diri saudara sekarang dengan nama saudara masing-masing yang telah dipanggil Allah, saudara, itu sudah cukup bagi setiap hidup kita semua. Bapak Ibu, mungkin selama ini hatimu lelah karena terus berusaha membuktikan bahwa kamu layak. Mungkin kamu dan saya capek berpura-pura di depan semua orang lain. Tampak pura-pura hebat ya dalam setiap hidup saudara. Tetapi hari ini Tuhan ingin menyembuhkan setiap luka batin kita. Kamu tidak perlu membuktikan apa-apa lagi, Bapak Saudara. Itu seperti seorang bayi yang diamati oleh mamanya dengan penuh kasih. Saudara, Allah memandang kita dengan tatapan bangga. Bukan karena karyamu, tetapi karena dirimu adalah anaknya. Saudara, biarlah kebenaran ini meresap dalam hati dan jiwa saudara. Bahwa saudara dan saya, kamu dimanapun kamu berada. Saudara dan saya adalah berharga. Saudara dan saya berharga bukan karena apa yang saudara dan saya lakukan. Tetapi karena siapa saudara di mata Bapa. Saudara berharga. Amin Bapak Ibu Saudari. Saudara, inilah yang pertama yang saudara dan saya perlu renungkan. Ya Bapak Ibu Saudari, mau kulitmu putih, kuning, bahkan gelap Bapak Ibu Saudari. Ya, saudara kita semua berharga. Mau saudara punya tubuh yang lengkap, atau saudara mungkin ada bagian-bagian tubuh yang tidak lengkap dalam setiap hidup saudara dari kacamata manusia. Tetapi saudara pun berharga di mata Allah. Ya Bapak Ibu Saudari, ini yang pertama. Yang perlu saudara renungkan dalam setiap hidup saudara dan saya. Jadi Bapak Ibu Saudari, ketika engkau dan saya jadi diri sendiri, itu sudah cukup. You are enough. Seperti yang Tuhan mau tentunya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam Kristus. Saya mau mengajak kita semua merenungkan, kamu itu tidak perlu ya jadi cukup dengan kekuatanmu sendiri. Bapak Ibu Saudari, ada bahaya ajaran. Ya kalau saudara punya pemahaman bahwa oh kamu cukup, tapi tanpa Kristus pun bisa kok kamu cukup. Saudara, dunia memang berteriak seperti itu. Oh kamu cukup, kamu bisa, percaya pada dirimu sendiri. Tetapi firman Tuhan memberikan peringatan keras bagi saudara. Dalam 2 Korintus 3 ayat yang kelima, kita buka Alkitab kita semua. Dalam 2 Korintus 3 ayat yang kelima, Bapak Saudari, demikian firman Tuhan. 2 Korintus 3 ayat yang kelima. Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, tanpa Kristus kita bukanlah cukup. Kita adalah orang-orang berdosa yang butuh penebusan. Bahkan Paulus dengan belak-belakan mengatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3:23. Bapak Ibu, ketika kita percaya bahwa kita cukup di luar Kristus, ada dua jebakan berbahaya. Kalau saudara merasa hidupmu cukup dan saudara tanpa perlu Kristus, tanpa perlu Yesus di dalam setiap hidup saudara, ada dua jebakan berbahaya. Jebakan yang pertama, Bapak Ibu Saudari, ketika saudara percaya, saudara bisa cukup di luar Kristus, maka yang timbul jebakan yang pertama adalah kesombongan. Kesombongan Pak Bu. Dan saya menemukan orang-orang yang seperti itu. Ya Bapak Ibu Saudari, walaupun mereka agama Kristen, tetapi mereka merasa cukup tanpa Kristus. Makanya mereka tidak mau beribadah, tidak mau ke gereja, tidak mau berdoa, mengandalkan pekerjaannya, mengandalkan pikirannya sendiri. Itu kesombongan Bapak Ibu Saudara. Saudara, ketika saudara percaya kita cukup di luar Kristus, jebakan yang pertama adalah kesombongan. Kita akan berpikir kita bisa mengandalkan diri kita sendiri. Dan kita akhirnya menjadi sombong. Kita tidak mau bergantung kepada Allah di dalam setiap kehidupan kita semua. Nanti Bapak Ibu Saudari, pada akhir-akhirnya dicolek sedikit. Ya, tubuhnya entah karena sakit baru nangis-nangis. Baru Bapak Ibu Saudari mau sadar, baru mau bertobat. Kalau masih diberi kesempatan, kalau langsung mati, gimana Bapak Ibu Saudari? Makanya jangan sombong dalam setiap kehidupan iman kita semua. Ya, semua kita ada dalam perlombaan dalam setiap hidup iman saudara. Maka Bapak Ibu Saudari, jangan merasa cukup di luar Kristus.
Karena Bapak Ibu Saudari, ya jebakan berbahayanya saudara menjadi sombong. Yang kedua, saudara ketika kita percaya bahwa kita cukup di luar Kristus, jebakan yang kedua adalah keputusasaan. Saudara, saat kita gagal, ya Bapak Ibu Saudari, dan pasti kita akan mengalami kegagalan-kegagalan itu dalam hidup saudara dan saya. Saudara, saat kita jatuh dalam keputusasaan, karena saudara merasa tidak cukup dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak Ibu, kedua jebakan ini menjauhkan kita dari Allah. Kesombongan, keputusasaan. Saudara, mereka menempatkan kita sebagai pusat, ya, bukan Kristusnya Bapak Ibu Saudara. Jadi hati-hati dalam setiap hidup saudara, kalau saudara merasa cukup, saudara bisa merasa cukup di luar Kristus. Hati-hati dalam setiap hidupmu. Saudara, jangan sampai saudara menempatkan dirimu sendiri sebagai pusat kehidupan. Ingat ya, pusat kehidupan adalah Kristus. Ya Bapak Ibu Saudara, Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. Amin. Semua kehidupan ini adalah mengenai Yesus, mengenai Kristus Bapak Ibu Saudari, bukan mengenai kita. Kita pun adalah anak-anak hamba-hamba Kristus di dalam setiap kehidupan kita semua. Kita adalah pelayan-pelayannya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, itulah bahaya ajaran kamu cukup tanpa Kristus. Lalu berikutnya Bapak Ibu Saudari, identitas sejatimu itu hanya ditemukan di dalam Kristus. Inilah kabar baiknya bagi kita semua. Saudara dan saya tidak perlu cukup dengan kekuatan sendiri. Kita ini dirancang untuk membutuhkan Kristus. Sebab Yesus sendiri berkata di dalam Yohanes 15 ayat yang kelima, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Garis bawahi, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, kita adalah ranting-ranting. Saudara, ranting itu tidak perlu menjadi pokok anggur, bukan? Betul Bapak Ibu Saudari? Gak perlu. Tugasnya ranting apa Bapak Ibu Saudari? Gak perlu Bapak Ibu Saudari menjadi pokok anggur. Tugasnya ranting adalah Bapak Ibu Saudari, kita hanya perlu melekat. Hanya perlu nempel, melekat kepada pokok anggur. Disitulah Bapak Ibu Saudari kuasa daripada setiap kehidupan manusia ketika saudara melekat kepada Kristus. Amin Bapak Ibu Saudari. Saudara, itulah fungsinya ranting. Nempel sama pokok anggur. Ya Bapak Ibu Saudari, karena Yesus adalah pokok anggurnya. Jadi saudara perhatikan, saudara di luar Kristus itu bukan apa-apa. Dan tidak dapat berbuat apa-apa. Dan tidak akan pernah bisa berbuah. Bagaimana bisa berbuah? Saudara gak pernah nempel dalam setiap hidup saudara kepada Kristus. Kita ini adalah ranting-rantingnya. Dan sekali lagi, ranting tidak perlu menjadi pokok anggur. Ranting hanya perlu melekat pada pokok anggur. Bapak Ibu yang terkasih, Paulus mengajarkan kita karena kita sudah dibaptis di dalam Kristus, maka kita telah mengenakan Kristus. Galatia pasal 3 ayat 27. Saudara, identitas kita bukanlah sesuatu yang harus kita usahakan. Bukan harus sesuatu yang kita pertahankan. Ya Bapak Ibu Saudari, kemarin kan ada tuh, ya ketika ada seorang cowok Bapak Ibu Saudari, itu viral ya beberapa waktu yang lalu kan. Cuman gara-gara rebutan parkiran Bapak Ibu Saudari. Terus kemudian Bapak Ibu Saudari dia marah sampai buka baju Bapak Ibu Saudari. Ya karena istrinya mungkin dikata-katain atau mungkin ada orang yang marahin istrinya. Wah dia sampai marah seperti itu Bapak Ibu Saudari. Ya saudara, itu bukan hanya dia saja. Kebanyakan manusia juga seperti itu. Ya Bapak Ibu Saudari. Seperti harga dirinya jatuh gitu kok. Kalau ada orang yang negur dia. Kalau ada orang yang mungkin marah sedikit sama dia, Bapak Ibu Saudari. Saudara, identitas kita itu bukan sesuatu yang harus kita pertahankan seperti itu. Tak perlu saudara buka-buka baju, Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Ya, saudara, justru identitas kita, Bapak Ibu Saudari, kita tahu semua berasal dari anugerah Tuhan. Orang mau ngomong apa di parkiran itu, kalau Bapak Ibu Saudari melekat kepada Kristus, saudara akan tahu hidup saudara adalah anugerah daripada Tuhan. Gak perlu saudara balas, ya Bapak Ibu Saudari. Bukan karena saudara takut ya Bapak Ibu Saudari, tetapi Bapak Ibu Saudari saudara tahu bahwa hidup saudara pun adalah anugerah Tuhan. Nah inilah Bapak Ibu Saudari bagaimana kita bisa menikmati kehidupan kita ya di dalam Tuhan. Jadi kalau kita dilukai biasa saja Pak Bu. Gak perlu marah-marah begitu Pak Bu ya. Gak perlu Bapak Ibu Saudari.
Tetapi saya percaya bukan hanya dia saja yang seperti itu. Banyak orang yang mempertahankan, mengusahakan identitas dirinya oleh karena sesuatu yang kelihatan saja di mata manusia. Padahal, saudara, identitas kita adalah anugerah daripada Tuhan. Bapak Ibu, di dalam Yesus, kita tidak akan pernah kehilangan jati diri dalam setiap hidup saudara. Saudara dan saya tidak akan pernah kehilangan identitasmu. Tetapi kita menjadi diri kita yang sesungguhnya hanya di dalam Kristus. Jadi kalau manusia pengen tahu, ya, saudara, siapa dirinya, siapa sesungguhnya dirinya, Bapak Ibu Saudara sebagai manusia, saudara harus hanya ada di dalam Dia. Saudara harus nempel di dalam Kristus. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, ayo, jangan saudara pengen menjadi Tuhan dalam hidup saudara, atau saudara pengen menjadi pokok anggur. Makanya saudara, enggak lah, aku enggak perlu Tuhan. Yesus juga sama seperti kita juga manusia, ya. Ya udahlah, ngapain percaya Yesus itu mah cuma ajaran yang dibuat-buat saja dan lain sebagainya. Bapak Ibu, ayo kita belajar. Dalam Yesus, saudara tidak akan pernah kehilangan jati diri. Tetapi saudara akan menjadi diri saudara yang sesungguhnya hanya di dalam Yesus. Maka peganglah Yesus. Makanya kemarin pas hari merdeka kan saya sampaikan, sekali merdeka tetap merdeka, sekali Yesus tetap Yesus. Bapak Ibu Saudari, ya, sekali Yesus tetap Yesus. Jangan hari ini Yesus, besok Yesus yang lain, Bapak Ibu Saudari. Atau tokoh yang lain, minggu depan, bulan depan. Waktu mudanya, waktu anak-anaknya memilih Yesus. Karena orang tuanya mengajar dia. Tapi nanti pas udah dewasanya, saudara memilih keyakinan yang lain. Ya, dalam setiap hidup saudara dan saya. Itu artinya saudara tidak pernah mengenal Yesus secara pribadi dalam hidupmu. Kamu hanya tahu Yesus dari apa kata orang. Ya, Bapak Ibu Saudari. Maka saya mengajak Bapak Ibu Saudari, jangan hanya mengenal Yesus dari apa kata orang saja. Itu udah cukup baik. Saudara mengenal Yesus dari kata orang tua, dari apa kata Bapak Pendeta. Ya, itu sudah cukup baik. Tetapi Bapak Ibu Saudari, alami Kristus dalam hidupmu sendiri. Jadi saudara punya pengalaman bersama dengan Yesus. Bukan dari apa kata orang. Jadi orang-orang yang pindah keyakinan, Bapak Ibu Saudari, ini menurut saya secara pribadi, yang tadinya Kristen, Bapak Ibu Saudari, karena memang mereka, Bapak Ibu Saudari, tidak pernah menikmati Kristus secara pribadi dalam doa-doa mereka. Ya, Bapak Ibu Saudari, jadi ayo kita belajar dalam setiap hidup kita semua. Identitas sejati kita hanya ditemukan di dalam Kristus. Dan saudara sudah cukup di dalam Kristus. Saudara, inilah kebenaran yang membebaskan. Kamu sudah cukup di dalam siapa? Kristus. Saudara, bukan karena kamu dan saya sempurna loh. Bukan karena kamu dan saya hebat loh Bapak Ibu Saudara. Tetapi karena Kristus yang sempurna. Kristus yang hebat. Dan itu tinggal di dalam dirimu dan di dalam diriku. Saudara, karena kasih karunia-Nya, kamu itu menjadi ciptaan yang baru. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat 17. Bapak Ibu, inilah arti kecukupan yang sejati. Ya teman-teman, dimanapun kalian berada, sahabat-sahabat dari Pastor Ndeso, mari. Kecukupan bukan berarti Bapak Ibu Saudari aku bisa memiliki segalanya atau aku bisa melakukan segalanya. Tetapi kecukupan berarti aku cukup berharga. Bapak Ibu Saudari, karena Yesus telah mati bagi setiap hidup saudara dan saya. Dan aku cukup dipulihkan untuk hidup di dalam Kristus. Itulah arti kecukupan. Saudara, saat kamu mulai membandingkan diri dengan orang lain di media sosial. Bapak Ibu, ayo tarik diri kita sendiri. Ya, kalau perlu tarik nafas saudara dalam-dalam dan katakan, aku tidak perlu jadi seperti mereka. Aku sudah cukup di dalam Kristus. Prosesku adalah jalan yang Tuhan rancang khusus untukku dan khusus untukku. Wah, Bapak Ibu Saudari. Jadi kalau saudara mulai mau membanding-bandingkan dirimu dengan orang lain, membandingkan suamimu dengan suami orang lain, istrimu dengan istri orang lain, ya, keluargamu dengan keluarga orang lain, katakan aku sudah cukup di dalam Kristus. Aku tidak perlu seperti jadi mereka. Prosesku adalah jalan yang Tuhan rancang khusus untukku. Pak, Bu, ya, satu ketika ada Bapak Pendeta minggu lalu yang kami layani, ya Bapak Ibu Saudari datang ke kota Depok, ya dari Batam, Bapak Ibu Saudari. Ini sebagai salah satu Bapak Ibu Saudari orang yang tanda kutip ya mengajarkan saya untuk menjadi seorang hamba Tuhan.
yang istilahnya memanggil, mengingatkan saya untuk menjadi hamba Tuhan. Satu ketika dia ada di tempat ini, Bapak Ibu Saudara, dia sampaikan, oh kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begitu. Dan perkataannya ada beberapa yang saya renungkan baik-baik dalam setiap kehidupan saya. Itu menjadi cambuk, ya Bapak Ibu Saudara, seperti cambuk. Ya, dalam setiap hidup. Oh kalau kamu pelayanan, kamu harus punya tempat. Itu salah satu contohnya Bapak Ibu Saudara. Kamu harus begini, kamu harus begini. Ya, saya memandang itu semua positif ya Bapak Ibu Saudara. Walaupun ya hari-hari ini pelayanan kami di kota kami, Bapak Ibu Saudari, kita ini ngontrak Bapak Ibu Saudari. Ya, dari pelayanan gereja yang Tuhan percayakan dalam setiap hidup kami, Bapak Ibu Saudari, kami ngontrak. Tempatnya kami ngontrak, kami belum beli. Sedangkan dia sampaikan bahwa, oh kamu harus beli, kamu harus begini, kamu harus begitu. Ya, saya percayakan semua ke dalam tangan Tuhan, Bapak Ibu Saudari. Ya, itu sebagai cambukan. Tapi saya mau berkata, Bapak Ibu Saudari, bahwa proses kehidupan kita adalah jalan yang Tuhan rancang khusus untuk kehidupan saudara dan saya. Kalau memang Tuhan pandang pantas nanti Bapak Ibu Saudari, maka biarlah Tuhan yang akan menyediakan tempat tepat pada waktunya. Ya, gak ngontrak-ngontrak lagi maksud saya Bapak Ibu Saudari. Bisa kita beli, kalau memang Tuhan izinkan semua. Ya, kalau dia Bapak Ibu Saudari tentunya di kota Batam sudah memiliki tempat sendiri, ya semua sudah sertifikat semua Bapak Ibu Saudari. Istilahnya seperti itu. Tetapi itu proses hidupnya. Ya Bapak Ibu Saudari, dan saya percaya hal itu pun bukan salah juga dalam setiap kehidupan kita semua. Tetapi menjadi berkat bagi setiap kita semua. Saudara, jadi pengingat ini adalah hal yang baik. Tetapi saya juga percaya ada proses yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya secara pribadi. Saudara yang terkasih, demikian juga dengan kehidupan saudara. Ada proses secara pribadi. Ya, gak usah banding-bandingkan diri saudara dengan orang lain dalam kehidupanmu. Ya Bapak Ibu Saudari, ingat ya, seperti tadi saya sampaikan, saudara dan saya tidak perlu jadi seperti mereka di luar sana. Saudara sudah cukup di dalam Kristus. Dan prosesmu dan prosesku adalah jalan yang Tuhan rancang khusus untukmu dan untukku. Ya Bapak Ibu Saudari, saudara, inilah yang kedua, saudara diingatkan di dalam setiap hidup saudara dan saya, bahwa kamu tidak perlu jadi cukup dengan kekuatan dirimu sendiri. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Kalau kita melihat dari Petrus itu adalah rasul yang paling impulsif, ya, paling menggebu-gebu dan percaya diri dalam setiap kehidupannya. Saudara, dia pernah berkata seperti ini. Sekalipun semua orang tergoncang, aku tidak, kata Petrus di dalam Matius 26 Bapak Ibu Saudari, ya. Petrus pada saat itu mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan ternyata walaupun dia ngomong begitu, Bapak Ibu Saudari, ternyata dia menyangkal Yesus 3 kali. Saudara, dan hancurlah hati Petrus. Namun setelah kebangkitan Bapak Ibu Saudari, Tuhan Yesus itu tidak menghakimi Petrus. Tetapi Tuhan Yesus memulihkan Petrus. Ya, dia gak bilang, hei Petrus, dasar lu pengkhianat, lu ngomong apa, kelakuan apa. Lu ingat gak ngomong lu yang kemarin? Sekalipun semua orang tergoncang, aku tidak. Mana buktinya waktu gue disalib kemarin? Lu masih ngomong begitu, itu Bapak Ibu Saudari. Kalau Tuhan Yesusnya bahasa Betawi Bapak Ibu Saudari ya. Lu masih begitu kemarin, lu ninggalin gue, lu disalib gitu Bapak Ibu Saudari. Tetapi Yesus tidak seperti itu. Saudara, Yesus memulihkan Petrus. Justru Yesus bertanya kepada Simon, ya anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Hai Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Di dalam Yohanes pasal 21 Bapak Ibu Saudari. Saudara, jadi pemulihan Petrus itu tidak terjadi ketika dia merasa kuat, tetapi ketika dia mengakui kelemahannya. Dan hanya bergantung kepada kasih Kristus. Saudara, Petrus akhirnya menjadi gembala jemaat. Bukan karena dia pemberani loh Bapak Ibu Saudari. Karena ia telah diampuni dan dipulihkan oleh Tuhan. Demikian juga dengan Paulus. Dia menjadi penginjil yang luar biasa. Tuhan pakai untuk generasinya. Saudara, karena dia telah diampuni dan dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu, mungkin ada dari antara saudara yang sedang berjuang dengan rasa bersalah karena pernah jatuh di dalam dosa. Atau mungkin ada rasa kecewa karena kelemahan diri sendiri yang saudara tidak bisa ungkap kepada siapapun. Bapak Ibu, sadarlah, Tuhan tidak pernah menuntutmu untuk menjadi cukup dengan tanganmu sendiri, dengan tenagamu sendiri, dengan kekuatanmu sendiri. Tuhan tidak pernah menuntutmu. Saudara, sebaliknya Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna.
2 Korintus pasal 12 ayat 9. Saudara, hari ini lepaskanlah topeng kesempurnaan di dalam setiap hidup saudara. Belajarlah mengaku lemah di hadapan Tuhan. Dan ketika kita mengaku lemah, itu bukan aib Bapak Ibu Saudara, melainkan pintu masuk bagi kuasa Tuhan itu bekerja sempurna dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, biarkan jiwamu itu Bapak Ibu Saudara berkata, Tuhan, aku tidak cukup. Tetapi Engkaulah yang memberikan kecukupan itu di dalam setiap hidupku. Karena saudara tahu, kecukupan saudara bukan berasal dari dirimu sendiri, tetapi dari Tuhan. Sumber kecukupan kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudari yang masih bersama-sama katakan amin. Ya, haleluya. Puji Tuhan. Ya, atau saudara bisa katakan amin, puji Tuhan, haleluya. Saudara, berarti saudara tandanya masih ada di channel ini. Ya, Bapak Ibu Saudari. Thank you buat kalian yang menulis amin, haleluya, puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudari. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Oh, banyak sekali ya, kalau di TikTok tuh banyak menulis amin, haleluya, puji Tuhan, amin gitu ya. Di YouTube Bapak Ibu Saudari masih bersama-sama dengan saya. Ya, jadi jangan cuma nonton saja ya Bapak Ibu Saudari. Oh, saudara lagi serius ya. Ya Bapak Ibu Saudari, jangan lupa komen-komen, jangan lupa tap-tap layar ya. Jangan lupa share channel ini ke sebanyak mungkin orang yang membutuhkan pertolongan daripada kuasa Tuhan. Bapak Ibu, ya, yang ketiga kita mau belajar bersama-sama dalam setiap hidup saudara dan saya. Prosesmu itu adalah jalanmu. Tuhan itu akan berkarya di dalam jalanmu itu. Ya, ingat baik-baik. Yang ketiga saya mau mengajak kita semua, saudara, prosesmu itu adalah jalanmu. Itu tidak dimiliki oleh orang lain. Dan biarlah Tuhan Bapak Ibu Saudari berkarya di dalam prosesmu itu, di dalam jalanmu itu. Saudara, Allah itu berkarya melalui proses kehidupan kita. Kita semua ini pasti pernah berada di dalam proses. Ya, tidak ada yang instan Bapak Ibu Saudari. Masak mie instan aja harus dimasak. Harus berproses dia juga Bapak Ibu Saudari. Harus dipanaskan walaupun namanya mie instan. Saudara, iman itu seperti tanaman Bapak Ibu Saudari. Ya, kalau saudara suka merawat tanaman Bapak Ibu Saudari, kalau di depan rumahmu ada tanaman tuh ada tuh ya. Kalau saya jalan di satu rumah, ada beberapa rumah, ada ibu-ibu atau bapak-bapak yang suka menyiram tanamannya setiap pagi Bapak Ibu Saudari ya. Waduh, dijaga, dirawat Bapak Ibu Saudari. Mudah-mudahan suamimu juga kau rawat seperti itu ya. Istrimu juga kau rawat seperti itu ya Bapak Ibu Saudari ya. Jangan hanya Bapak Ibu Saudari ngerawat kendaraannya, dicuci, dibersihin. Wah, rapih banget, kinclong Bapak Ibu Saudari. Ya, rawat juga istrimu seperti itu. Rawat juga suamimu seperti engkau menyirami tanaman itu. Termasuk merawat anak-anakmu. Ya, kalau saudara dipercayakan juga merawat orang tua, puji Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudari. Rawat sampai nanti orang tuamu layu. Ya Bapak Ibu Saudari, artinya layu itu ya sudah hidupnya memang sudah selesai. Nanti satu ketika nanti. Tetapi rawat dengan setia. Sebagai anak-anak kepada orang tua. Saudara, tidak ada yang instan di dalam dunia ini. Apalagi kehidupan iman. Dan iman itu seperti tanaman. Butuh waktu. Butuh air Bapak Ibu Saudari. Ya, dalam setiap hidup saudara dan saya. Butuh matahari. Saudara, dan untuk bertumbuh tanaman itu butuh itu semua. Di dalam Filipi 1 ayat yang ke-6, Paulus menulis seperti ini, aku yakin akan hal ini. Dia yang memulai pekerjaan baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhir. Saudara, Allah itu sedang mengerjakan sesuatu di dalam dirimu dan dalam diriku. Amin Bapak Ibu Saudari. Inilah proses. Saudara, proses ini tentunya dengan segala sukanya, dengan segala dukanya, dengan segala keberhasilannya, dengan segala kegagalannya, dalam segala apalagi kesedihannya Bapak Ibu Saudari. Itulah proses, itulah jalanmu yang tidak dimiliki oleh jalan-jalan kehidupan orang lain. Mungkin mirip ada, ya mungkin mirip ya, tetapi tidak selalu sama. Saudara, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, jalan yang tidak perlu kamu bandingkan tentunya dengan jalan orang lain. Tidak perlu banding-bandingkan. Ya, kalau saudara dipercayakan untuk punya rumah, puji Tuhan. Saudara dipercayakan untuk punya rumah ngontrak juga puji Tuhan. Saudara dipercayakan untuk punya anak, puji Tuhan. Saudara belum dipercayakan untuk tidak memiliki anak juga puji Tuhan. Amin. Saudara punya gaji di bawah 2 digit, puji Tuhan. Belum dipercayakan Bapak Ibu Saudari, puji Tuhan. Yang punya 2 digit, 3 digit, puji Tuhan. Dukunglah segala pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan dalam setiap hidup saudara. Saudara,
Allah mengerjakan sesuatu di dalam setiap dirimu dan diriku. Supaya lewat proses ini, Bapak Ibu Saudari, kamu makin menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi tidak perlu banding-bandingkan. Orang bisa jalan ke luar negeri, bisa bekerja di Amerika, di Inggris, ya, di Eropa, Bapak Ibu Saudari. Jangan jalankan, oh enak ya hidup orang itu ya. Wah, nggak ada yang enak hidup jauh daripada bumi pertiwi, Bapak Ibu Saudari. Kau tanya sama orang-orang luar negeri, Bapak Ibu Saudari. Pasti mereka pernah cinta dalam hatinya. Aku rindu kampung halaman. Aku rindu untuk balik ke negeriku. Ya. Dan kemarin ada kawan kami yang kerja di Amerika, Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, sudah berapa tahun akhirnya kembali lagi. Karena cinta sama mamanya. Cinta sama orang tuanya. Ya, Bapak Ibu Saudari. Atau mungkin ada sesuatu juga, nggak tahu juga Bapak Ibu Saudari. Mungkin nggak nyaman di sana dan lain sebagainya. Karena jauh dari orang tua. Bapak Ibu, jangan bandingkan prosesmu dengan orang lain. Di media sosial itu kita hanya melihat highlight, ya. Hanya lihat highlight realnya saja. Hanya dikasih yang bagus-bagusnya saja. Atas kehidupan orang lain itu, ya. Bukan proses di balik layar yang penuh dengan perjuangan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, penelitian tentang identitas digital itu menunjukkan bahwa dunia maya seringkali menjadi tempat kita membangun identitas yang mungkin dapat dibentuk dan tidak otentik, Bapak Ibu Saudari. Ya, jadi saudara bisa membentuk setiap hidup saudara. Jadi saya nggak yakin sekarang di dunia media sosial itu, ya, konten-konten, ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan dalam setiap hidup mereka. Ada orang yang, saya pernah lihat konten apa ya, seorang bapak sama seorang anak. Ya, anaknya, bapaknya supir ojek online, lalu kemudian anaknya bagus Saudari, dia tamat terus dia ikut bapaknya gitu ya. Tapi ujung-ujungnya kok kesini lebih ke arah dia mengiklankan sebuah nama supermarket gitu, bagus Saudari ya. Jadi saya lihat, oh jangan-jangan konten saja ini bagus Saudari ya. Jadi kan kalau konten-konten itu dibuat bagus Saudari, itu jadi bisa dibentuk tuh. Ini jadi anak yang miskin, bapaknya miskin, tinggal di sini. Padahal sih bentukannya nggak miskin kayaknya, Bapak Saudari. Wajahnya kinclong gitu ya. Ya, papanya mungkin juga bagus, anaknya juga bagus, Bapak Saudari. Tapi itulah media sosial. Saudara, seringkali menjadi tidak otentik. Saudara, kita melihat puncak gunung orang lain, tetapi kita tidak pernah melihat perjalanan panjang kehidupan mereka melewati lembah yang kelam. Tidak pernah lihat, Bapak Ibu Saudari, dalam setiap hidup saudara dan saya. Dan Paulus mengingatkan kepada kita semua, janganlah kita mencari pujian yang sia-sia. Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Galatia 5 ayat 26. Bapak Ibu Saudari, membandingkan prosesmu dengan orang lain, itu hanya akan melahirkan iri hati. Ya, ketika saudara membandingkan prosesmu dengan orang lain, itu akan melahirkan apa? Iri hati dan keputusasaan. Maka jangan pernah bandingkan prosesmu dengan orang lain. Saudara, nikmatilah prosesmu bersama dengan Tuhan, katakan amin. Petrus menulis kepada orang yang percaya, Bapak Saudari, yang terpinggirkan pada saat itu dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9, dia berkata seperti ini. Tetapi kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Saudara, mereka diingatkan di sana. Mereka hidup sebagai pendatang, sebagai perantau, terbuang, teraniaya, dan kehilangan status sosialnya. Tetapi Petrus mengingatkan mereka bahwa Tuhanlah yang menentukan identitas mereka. Ya, kamu adalah bangsa yang terpilih. Ya, jadi Petrus mengingatkan saudara kepada umat itu bahwa Tuhanlah yang menentukan identitas setiap hidup kita semua, bukan dunia ini. Karena kita adalah milik Allah. Katakan amin. Saudara dan saya adalah milik Allah. Maka Bapak Ibu Saudari, dalam proses kehidupan yang mungkin terasa lambat dalam hidup saudara, terasa sulit, ingatlah bahwa Tuhan tidak sedang terburu-buru. Dia setia dalam proses itu. Bagaimana dengan saudara, masih setia? Amin. Saudara bisa tulis setia. Setia dalam proses. Setia dalam proses. Ya, saudara bisa tulis itu, setia dalam proses. Kalau saudara terberkati, saudara bisa tulis setia dalam proses. Ya, saudara juga bisa menerbangkan gift, super chat, super thanks kalau terberkati tentunya. Bapak Ibu, ya. Dan tentunya Allah kita setia. Dan dia melihat potensi dalam dirimu yang bahkan belum engkau dan saya lihat. Dia melihat potensi dalam setiap kehidupan Bapak Ibu Saudari.
buat kalian yang menonton dengan setia. Tuhan melihat potensi dalam dirimu. Saudara yang mungkin belum kita lihat. Saudara, maka berhentilah membandingkan bab 2 hidupmu dengan bab 10 orang lain. Ya, jangan pernah membandingkan. Kita mungkin masih di bab 2, masih di bab 3, dia udah di bab 12, Bapak Saudari. Ya. Saudara jangan bandingkan bab hidup kita dengan bab hidup orang lain. Percayalah Bapak Saudari bahwa Tuhan sedang menulis cerita yang indah melalui prosesmu. Amin. Tuhan sedang menulis proses yang indah atas setiap nama. Ya, sekitar mungkin ada 200 orang yang ada di channel ini kalau ditotalin Bapak Ibu Saudari. Ya, kepada 200 orang. Bapak Ibu Saudari, dia melihat potensi dalam dirimu. Saudara, dia menulis cerita yang indah melalui proses hidupmu. Maka nikmatilah perjalanan bersama dengan Tuhan. Saudara, karena di sanalah kebijaksanaan dan karakter itu akan muncul dalam setiap hidup saudara. Ketika saudara menikmati perjalanan bersama dengan Tuhan dalam proses itu, maka nanti kebijaksanaan tadi muncul. Karakter kita dibentuk dan akan semakin seperti Kristus dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak Ibu, inilah yang ketiga. Prosesmu adalah jalanmu. Biarlah Tuhan berkarya di dalamnya. Ya, jadi saudara diingatkan di dalam setiap hidup saudara dan saya. Kalau kita belajar dari Yusuf, saya senang seorang yang bernama Yusuf ini. Saudara, dia adalah teladan yang sempurna tentang proses yang panjang dalam hidupnya. Dia mendapat mimpi besar tentang kemuliaan dalam setiap kehidupannya. Tetapi jalannya untuk menuju mimpi itu, saudara, justru melewati lubang, melewati perbudakan, melewati penjara. Bahkan selama 13 tahun Yusuf mengalami proses yang terasa seperti kegagalan di dalam setiap hidupnya. Tetapi Alkitab berkata, saudara, Tuhan menyertai Yusuf. Yusuf tidak membandingkan nasibnya dengan nasib orang lain. Ya, Bapak Ibu Saudari, dia tetap setia di dalam prosesnya. Dan di akhir perjalanan, dia berkata kepada saudara-saudara yang beberapa waktu yang lalu kita belajar, kamu memang mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Saudara, Yusuf mengerti bahwa proses panjangnya adalah jalan yang membawanya kepada pemulihan bagi banyak orang. Dia akan menjaga setiap hidupnya bagi banyak orang, bahkan buat satu bangsa Mesir pada saat itu dan bersama dengan keluarga besar. Saudara, mungkin saat ini kamu sedang lelah menunggu dalam hidupmu. Kamu bertanya, Tuhan, kapan giliranku? Kapan giliranku engkau angkat Tuhan? Tuhan, kenapa prosesku lebih berat dari orang lain? Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ketahuilah bahwa lambat bukan berarti saudara tertolak. Ketika saudara dan saya lambat bukan berarti saudara dan saya tertolak. Amin. Allah sedang mengerjakan sesuatu yang lebih dalam dari sekedar keberhasilan lahiriah itu. Saudara, dia sedang membentuk karakter kita semua. Ya, tentunya dalam setiap hidup saudara-saudara, agar saudara dan saya serupa dengan gambaran anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus dalam setiap hidup saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu, ya, lambat bukan berarti tertolak. Tetapi Bapak Ibu Saudari, dia sedang membentuk karaktermu. Dia sedang membentuk pribadimu agar kamu dan saya serupa dengan Yesus. Jangan larikan jiwamu kepada keputusasaan. Jangan lari daripada hadirat Tuhan. Jangan lari ke rel kereta api. Ya, untuk bundir di sana. Jangan lari ke atas apartemen. Jangan lari Bapak Ibu Saudari ke atas mall untuk lompat dari sana. Jangan Bapak Ibu Saudari, saya mau mengajak kita semua, jangan larikan jiwamu kepada keputusasaan. Hai orang-orang muda, ya, apapun bebanmu, apapun pergumulan hidupmu, hai ibu-ibu, bapak-bapak, semua, saudara, nikmatilah setiap hembusan nafas proses ini. Karena di proses itu Tuhan berbisik paling lembut kepada kita semua. Izinkan jiwamu berdoa. Izinkan jiwamu berlari dalam hadirat Tuhan. Saudara yang terkasih. Dan di dalam hadirat itu, saudara bisa berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku percaya proses ini adalah jalan terbaik bagiku. Aku tidak mau terburu-buru melewati apa yang Engkau ajarkan. Ajar aku setia melalui proses ini. Amin Bapak Ibu Saudari. Saudara, biarlah firman ini boleh menjadi berkat. Dan sebagai penutup, Bapak Ibu Saudari, dunia boleh berkata,
Kamu tuh harus jadi seseorang, kamu harus jadi seperti ini, seperti itu. Kamu harus jadi seperti orang itu, kamu harus sama tuh kayak kokomu, harus sama seperti cecemu, harus sama seperti anak tuh, kawan papa, kawan mama tuh, pinter. Harus seperti itu, usahanya bagus, berhasil, kerjanya bagus. Saudara, dunia seringkali berkata seperti itu. Kamu harus jadi seseorang, kamu harus berprestasi, kamu harus tampil sempurna. Dan ketika nanti kita tidak sanggup, kita merasa gagal di dalam setiap hidup kita semua. Tetapi firman Tuhan hari ini berkata lain. Saudara, kamu dan saya adalah mahakarya Allah. Amin. Kamu dan saya sudah ditebus dengan darah Yesus Kristus. Dan kamu dan saya adalah anak-anak Allah. Haleluya. Saudara, kamu itu sudah cukup. Kita ini sudah cukup. Bukan karena usaha atau pencapaian kita, tetapi karena kasih karunia Allah. Dia yang menciptakan saudara dan saya dengan teliti. Dia yang menebusmu dengan penuh kasih sayang. Dan dia sedang menyempurnakan proses hidupmu dan proses hidupku, Bapak Ibu Saudara. Maka mulai hari ini, saudara tinggalkan pencitraan. Ya, saya melayani di channel ini bukan tujuan pencitraan, Bapak Ibu Saudara. Tinggalkan pencitraan. Saya menjadi pendeta bukan karena pencitraan, mau dihormati, mau dihargai. Tetapi semua karena panggilan Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara, agar jiwa-jiwa itu diselamatkan. Saudara tinggalkan pencitraan di dalam setiap hidup saudara dan saya. Dan hentikanlah perbandingan-perbandingan. Mulailah berjalan dalam identitasmu sejati. Engkau adalah anak Allah yang dikasihi. Biarlah pesan ini boleh menjadi berkat bagi setiap saudara dan saya dimanapun kita berada. Mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan yang maha sempurna, Tuhan pemulih setiap hidup kami. Tuhan, kami datang kepadamu bukan dengan tentang kesempurnaan dalam hidup kami. Tentunya juga bukan dengan topeng, dengan sempurna dalam hidup kami. Tetapi dengan kejujuran bahwa jiwa kami mungkin ada yang terluka. Kami mengaku bahwa kami terlalu lama hidup sebagai budak pencitraan. Kami terlalu sibuk menjadi orang lain sampai kami kehilangan diri kami yang Engkau ciptakan. Tuhan, saat ini di hadapan tahta kasih karunia-Mu, kami melepaskan setiap beban berat itu. Lepaskan Bapak Ibu Saudari di dalam nama Yesus Tuhan. Kami lepaskan di dalam nama Yesus. Kami mengampuni diri kami sendiri karena kami terlalu keras kepada diri kami. Kami menolak spirit perbandingan, spirit iri hati yang mencuri damai sejahtera dalam hidup kami. Tuhan, kami tidak berdoa meminta jalan-jalan yang mudah, tetapi kami hanya berdoa meminta agar hati kami terus percaya pada proses ini. Agar ketika dunia berbisik kamu kurang, biarlah Roh Kudus berteriak lebih keras dalam setiap hidup kami. Kamu adalah anakku, dan itu sudah cukup bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Pimpinlah proses hidup jemaat-jemaat-Mu, anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, sebagai gereja-Mu yang ya Tuhan. Pimpin proses hidup kami. Kami tidak mau terburu-buru melewati pelajaran yang Engkau ajarkan Tuhan. Cukuplah Tuhan rahmat-Mu, cukuplah kasih-Mu bagi setiap kami setiap hari dalam hidup kami semua. Tuhan, biarlah Tuhan Yesus ketika kami bangun pagi, dan biarlah ketika kami tidur, kami semua boleh tenang di dalam pangkuan-Mu melewati setiap hari-hari kami. Karena kami tahu Engkau sedang menyelesaikan karya yang indah di dalam diri kami semua. Di dalam nama Yesus yang memerdekakan kami semua. Bapa, berkatilah keluarga-keluarga kami. Berkati suami kami. Berkati istri kami. Berkati setiap kehidupan jiwa kami. Berkati masa muda kami. Berkati masa tua kami. Berkati pekerjaan. Berkati bisnis usahamu. Apapun yang sedang kami kerjakan, Bapa, Kau berdoa, biarlah Kau buat berhasil dalam nama Yesus. Hubungan-hubungan Tuhan Kau berkati. Baik hubungan keluarga, baik hubungan mereka yang mungkin sedang menjalin hubungan dengan seseorang. Bapa juga berkati. Biarlah Tuhan, mereka boleh terus Tuhan rahmati. Berkati umat-Mu Tuhan. Dan biarlah apapun yang sedang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil. Studi mereka pun Tuhan buat berhasil. Masa depan mereka ada di dalam tangan Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini. Sungguh kami bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan. Kami mengucap syukur. Diberkatilah setiap hidupmu. Diberkatilah jiwamu. Diberkatilah apa yang Engkau kerjakan.
Jika engkau sakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Bilur-bilur darah Yesus memulihkan. Bilur-bilur darah Yesus menyembuhkan. Jika engkau hari-hari ini sedang sakit, biarlah Tuhan memulihkan dengan sempurna. Kalau engkau ada di rumah sakit, biarlah Tuhan memulihkan engkau. Hai yang sedang sakit, berkatalah kepada jiwamu, berkatalah kepada jiwaku, oleh bilur-bilur darah Yesus Kristus, aku disembuhkan. Terimalah dengan iman. Di dalam nama Yesus, bagi setiap hati yang memerlukan. Dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu, berapa banyak yang terberkati pagi hari ini? Yang terberkati, saudara bisa tulis bersih jiwa, menyegarkan dari kota saudara. Ya, jangan ragu. Bapak Ibu Saudari menulis di dalam kolom komentar kalau saudara terberkati. Jangan ragu saudara follow, jangan ragu untuk saudara subscribe, jangan ragu untuk saudara bertekun setiap hari di channel ini ya. Di TikTok, di YouTube Live, semua Bapak Ibu Saudari ya. Setiap setengah 8 pagi, stay tune terus Bapak Ibu Saudari, setia selalu. Nanti malam ada program bersih jiwa menyegarkan, jam 7 malam. Ya Bapak Ibu Saudari, itu hanya hari Kamis dan Sabtu. Jadi bagi Bapak Ibu Saudari yang rindu, silakan alami hadirat Tuhan dalam setiap kehidupan Bapak Ibu Saudari bagi kalian yang terberkati tentunya. Saudara, terima kasih buat teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan, yang sudah tap-tap layar, yang sudah share, bahkan yang sudah berbagi gift, yang sudah memberikan dukungan lewat persembahan, lewat donasi, ya Bapak Ibu Saudari, lewat kolekte, apapun namanya itu, terima kasih buat dukungan-dukungan Bapak Ibu Saudari. Saudara, di channel Pastor Yesus, sekali lagi Bapak Ibu Saudari, kami mengingatkan ada 3 jenis persembahan Bapak Ibu Saudari. Yang pertama adalah persembahan hari ini dalam setiap hidup saudara dan saya. Ya, Bapak Ibu, jadi itulah benih syukur kita setiap hari. Mari kita bawa persembahan syukur terbaik kita hari ini. Bukan soal besar kecilnya nominal, tetapi soal hati yang tahu berterima kasih atas setiap penyertaan Tuhan yang tenang tentunya di masa-masa sulit yang kita alami. Saudara, itulah kenapa kita memberikan persembahan syukur setiap hari. Itulah benih syukur kita. Ya Bapak Ibu Saudari. Lalu kemudian yang kedua, saudara, saya mau mengajak kita semua untuk mengembalikan milik Tuhan. Inilah yang kita kenal di luar sana namanya persepuluhan. Saudara, kembalikanlah milik Tuhan dalam setiap hidup saudara. Saudara bisa menggunakan kata 1/10, 1/7, 1/12, 1/15, berapapun yang Roh Kudus gerakan dalam hati saudara. Kembalikanlah apa yang menjadi milik Tuhan. Setiap periode waktunya Bapak Ibu Saudari, tentunya dengan sukacita. Mulailah dari persepuluhan, itu dasar Bapak Ibu Saudari. Ya, ingat ya, persepuluhan itu dasar. Ya, nanti hingga dorongan Roh Kudus tentunya untuk memberi saudara, untuk memberi lebih tentunya dalam setiap hidup saudara. Sehingga saudara bisa sampai 12%, 15%, ya 20%, 50%, bahkan saudara tahu hidup saudara adalah untuk Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudari, semua oleh dorongan Roh Kudus, dan biarlah ketaatan kita menjadi bukti yang nyata Bapak Ibu Saudari bahwa kepercayaan kita kepada pemeliharaan Tuhan itu lebih ya daripada yang lainnya. Ya Bapak Ibu Saudari, belajarlah untuk taat dan mengembalikan. Dan yang ketiga, saudara, ada persembahan misi. Ya, ini untuk rumah atau misi rumah pengharapan. Ya Bapak Ibu Saudari, mari menjadi jawaban doa bagi sesama Bapak Ibu Saudari melalui gerakan rumah pengharapan atau misi rumah pengharapan bagi yang kecil. Jadi di channel Pastor Deso, saudara, kami Bapak Ibu Saudari rindu lewat misi rumah pengharapan bagi yang kecil. Saudara, biarlah mereka bisa dapat sekolah, mereka bisa dapat bantuan, dukungan, dan lain sebagainya. Ya, bagi anak-anak, ya bagi orang-orang juga yang tidak mampu, Bapak Ibu Saudari, yang tentunya kami lihat orang-orang di sekitar yang kami layani dalam setiap kehidupan kami, Bapak Ibu Saudari. Saudara, mari kita ulurkan tangan kita hari ini. Ya mungkin saudara rindu, Pastor boleh nggak aku, kalau Pastor lihat ada 2-3 orang, aku setiap bulan nanti aku pengen sisihkan buat 2-3 orang anak-anak supaya mereka bisa dapat sekolah. Nah Bapak Ibu Saudari, saudara bisa sampaikan. Kalau memang saudara punya dorongan hati untuk Bapak Ibu Saudari, ya saudara sebagai gerakan orang tua asuh bagi setiap anak-anak yang memerlukan pertolongan. Ya Bapak Ibu Saudari, karena saudara tentunya terberkati lewat pelayanan di channel Pastor Deso. Jadi ulurkanlah tangan kita, ya dalam setiap hidup kita semua Bapak Ibu Saudari, tentunya ini adalah alasan bagi kita semua. Ketika saudara mengulurkan tanganmu hari ini, saudara, itu adalah alasan seseorang itu harus besok kembali tersenyum. Ada orang-orang yang mungkin hari-hari ini tidak bisa kembali, ya Bapak Ibu Saudara, yang mungkin tidak bisa tersenyum dalam setiap hidup mereka. Tetapi dengan uluran tangan kita hari ini Bapak Ibu Saudari, itulah alasan seseorang besok kembali untuk tersenyum,
dan menemukan harapan di dalam Kristus. Saudara, biarlah setiap benih yang kalian tabur melalui pelayanan di channel Pastor Deso tentunya adalah saluran kasih yang menjangkau jiwa-jiwa. Ya, jadi terima kasih buat teman-teman semua yang sudah berjalan, dan tentunya Bapak Ibu Saudara yang rindu menjadi dampak bersama dengan pelayanan di channel Pastor Deso. Tuhan memberkati ya Bapak Ibu Saudari. Buat kalian yang rindu untuk memberi, tentunya saudara dapat memberi lewat bio profil saya di TikTok di kiri atas. Itu nanti ada BC atas nama istri saya Angelin Magdalena, dan juga lewat Sosial Bas di kiri atas. Nanti di deskripsi video YouTube juga ada ya Bapak Ibu Saudari, di deskripsi video semua alamat BCA, nomornya, dan juga Sosial Bas. Kalau saudara punya metode yang ketiga, Roh Kudus Gerakan, karena lebih praktis, karena saudara tinggal di luar negeri, silakan. Kalau saudara lebih tahu, ya. Tetapi saya sudah sampaikan semua tujuannya ada di rekening BCA atas nama Angelin Magdalena, ya. Itu istri saya, Ibu Gembala. Saudara, terima kasih buat setiap kehidupan kita semua. Mari kita ambil bagian, ya, dalam sejarah penyelamatan jiwa-jiwa di masa kita hari-hari ini. Beri yang terbaik dengan sukacita, sebab Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan kerelaan hati, dengan sukacita. Tuhan memberkati kita semua. Saudara, bagi kalian yang rindu didoakan, bagi kalian yang rindu konseling, bagi kalian yang mungkin ada beban-beban yang mungkin orang tidak lihat dan orang tidak tahu, dan saudara ingin menyampaikan beban itu kepada kami, saudara tinggal kontak saja nomor saya, itu ada di deskripsi video YouTube, ya. Semua nomor saya ada di sana, ya. Atau saudara, gampangnya saudara kalau yang di TikTok, saudara bisa message, ya, bisa message di TikTok, lalu kemudian pastor saya ingin konseling dan lain sebagainya. Ya, nanti kita mulai dari chat dulu, ya Bapak Ibu Saudari. Apa yang saudara rindukan, apa yang saudara sedang doakan. Nanti kalau memang kita berkelanjutan, saya akan doakan atau Ibu Gembala akan mendoakan, ya Bapak Ibu Saudari, dalam setiap hidup saudara dan saya. Oke, itu saja. Jadi siapa yang rindu dibaptis, siapa yang rindu nanti ada pemberkatan nikah, siapa yang rindu untuk, pastor saya rindu dong punya komunitas, saya mengumpulkan dalam komunitas saya, nanti pastor yang berkhotbah, itu pun juga boleh. Dan semuanya gratis Bapak Ibu Saudari. Jangan pikirin love gift, jangan pikirin apapun. Yang penting firman Tuhan itu diberitakan. Dan dengan kehadiran saudara di komunitas itu mereka terberkati. Mungkin saudara pengen kumpulkan keluarga besar saudara setiap minggu atau setiap bulan, saudara bingung siapa yang nanti bagiin firman Tuhan. Kita bisa, kalau jaraknya Jabodetabek ya saya bisa lah Bapak Ibu Saudari. Tapi kalau jaraknya udah sampai di luar kota, luar negeri, saudara kita bisa gunakan Zoom atau kita gunakan Google Meet, ya. Itu lebih memudahkan. Ya, jadi Bapak Ibu Saudari bisa memuji menyembah di rumah Bapak Ibu Saudari, nanti saya yang berbagi firman Tuhan lewat Zoom atau lewat Google Meet, ya, buat saudara yang rindu tentunya. Jadi itu saja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih buat teman-teman semua yang selalu dengan setia mendukung pelayanan ini. Saudara, terima kasih buat kalian semua, ya. Saya mohon undur diri sampai ketemu nanti malam di program Bersih Jiwa Menyegarkan jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Terima kasih buat teman-teman semua dari Indonesia, dari Cirebon, dari Malaysia, dari Jakarta, dari Mojokerto, dari Hong Kong, ya, dari Taiwan, dari China, buat teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan, dari Tanjung Tabalong, dari Malaysia, dari Papua tadi juga ada, dari Sarawak, God bless you. Semua teman-teman semua dari Kupang, ya, God bless you, ya. Semangat selalu teman-teman semua juga yang dari NTT, biarlah kita semua bisa melalui setiap pergumulan-pergumulan bersama dengan Tuhan, khususnya yang terjadi di NTT, ya. God bless you. Semangat selalu buat teman-teman semua. Salam dari saya, ya. Ingat ya, kalau ada apapun yang saudara mau gumulkan, sharingkan, atau ada pergumulan saudara mau konseling, saudara bisa hubungi nomor saya. Jangan ragu ya Bapak Ibu Saudari. Nanti saya izinkan saya untuk masukkan saudara ke grup, ya, dan grup itu ya itu gratis semua Bapak Ibu Saudari, ya. Puji Tuhan. Itu saja yang saya bisa sampaikan, ya. Semangat selalu buat teman-teman semua, baik yang ada di Indonesia, semangat selalu teman-teman semua dari pelosok-pelosok negeri, dari seluruh Indonesia. Yang ada di luar negeri juga, ya, di Malaysia. Tuhan berkati teman-teman semua yang dari Malaysia, dari Singapura. Teman-teman semua juga yang terberkati dari Hong Kong, Tuhan memberkati. Ya, God bless. Ya, dari Toronto kemarin juga hadir, Tuhan memberkati, ya, teman-teman semua yang bersama-sama selalu. Dari Jabodetabek juga Tuhan memberkati. Salam dari saya, Bapak Ibu Saudari, Pastor Deso, Bersih Jiwa Menyegarkan. Dari Kota Depok, Jawa Barat. God bless. Bye-bye.